Halo sahabatku pecinta kisah nyata yang penuh hikmah dan pembalasan cerdas. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Malam ini, kita akan saksikan kisah seorang istri bernama Rara yang kesabarannya diuji hingga ke titik nol saat ia berada jauh di luar kota. Siapa sangka, saat ia sibuk bekerja, adik ipar dan ibu mertuanya justru bersekongkol menjual aset pribadinya, rumah mewah 10 miliar, tanpa izin. Mereka berkata, dasar wanita bodoh, jangan pelit, lebay. Tapi mereka lupa, wanita yang mereka remehkan adalah pemilik sejati kecerdasan dan kartu truf yang mematikan. Bagaimana Rara membalas, si serakah, itu dengan pembalasan yang begitu elegan hingga membuat mereka histeris dan sujud menyesal? Sebelum kita mulai cerita yang akan menguras emosi ini, yuk tunjukkan dukunganmu untuk Jeritan Hati. Like video ini sampai merah. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah pembalasan cerdas lainnya. Komen di bawah, nama kamu, asal kota, dan ketik, hadir. Mari kita ramaikan kolom komentar. Siap menyaksikan kisahnya? Mari kita mulai. Rara menggeser sedikit posisi duduknya di sofa lounge eksklusif bandara, mencoba mencari sedikit kenyamanan setelah penerbangan panjang dan sebelum rapat penting yang menanti. Pikirannya dipenuhi data dan strategi bisnis. Sudah 2 hari ia meninggalkan Jakarta untuk urusan perusahaan, meninggalkan rumah megah yang ia beli dengan seluruh hasil kerja kerasnya. Rumah itu adalah istana pribadi Rara, dibangun dari nol, mencerminkan cita rasa dan ambisi yang ia miliki. Suaminya, Andi, dan keluarga suaminya, terutama Bu Ratna, sang ibu mertua, dan Dodi, adik iparnya, selalu menganggap rumah itu sebagai simbol keberuntungan Andi semata, bukan hasil kerja keras Rara. Anggapan itu selalu menorehkan luka kecil di hati Rara. Namun ia memilih diam. Saat ia sedang fokus meneliti dokumen, ponsel di sampingnya bergetar hebat. Notifikasi media sosial. Rara mendesah pelan. Biasanya ia akan mengabaikan hiruk-pikuk dunia maya saat sedang bekerja, namun kali ini notifikasi itu datang bertubi-tubi dari sumber yang tidak biasa. Bukan dari grup atau akun bisnis, melainkan dari akun pribadi beberapa teman lamanya. Mereka semua mimention dan membagikan unggahan dari satu akun yang sangat ia kenal, Dodi. Dengan perasaan sedikit penasaran bercampur firasat buruk yang tajam, Rara membuka aplikasi media sosial itu. Pandangannya langsung terpaku pada sebuah foto besar yang mendominasi layar. Foto itu adalah eksterior sempurna dari rumahnya sendiri, dengan taman depan yang selalu ia rawat dengan penuh cinta. Jantung Rara terasa seperti berhenti berdetak. Di atas foto itu, tersemat caption yang ditulis Dodi dengan huruf kapital semua. Rumah dijual 10 miliar, harga nego cepat. Serius langsung dem. Rara membaca ulang kalimat itu. Bukan sekali, tetapi berkali-kali, berharap matanya salah lihat. Tapi tidak. Itu adalah rumahnya. Rumah yang ia beli tunai tanpa cicilan sepeser pun. Rumah yang menjadi satu-satunya tempat ia bisa menarik napas lega. Dan kini, Dodi, adik iparnya yang tidak pernah bekerja dan selalu mengandalkan Andi, mengunggahnya untuk dijual. Tangan Rara mulai gemetar. Ia mencoba menghubungi Dodi, tetapi nomornya tidak aktif. Ia mencoba menghubungi Andi, suaminya, yang seharusnya ada di rumah. Ponsel Andi berdering tanpa jawaban. Ketenangan yang selalu menjadi perisai Rara perlahan terkikis, digantikan oleh hawa dingin kemarahan yang membekukan. Rara tidak langsung meledak. Ia adalah wanita yang dididik untuk berpikir logis di tengah krisis. Ia segera membuka galeri foto di ponselnya, mencari salinan dokumen penting yang selalu ia simpan. Ia menemukan bukti transfer dana dari rekening pribadinya untuk pembelian rumah tersebut, sebuah jumlah fantastis yang membuat mata terbelalak. Ia juga menemukan salinan perjanjian hukum yang ia buat diam-diam dengan notaris, memastikan bahwa meskipun sertifikat rumah itu terdaftar atas nama Andi, sebagai bentuk kepercayaan, dan agar Bu Ratna tidak terlalu mencampuri urusan finansial mereka. Ada klausul kuat yang menyatakan bahwa aset tersebut adalah harta bawaan dan harta pribadi Rara yang tidak bisa dijual tanpa persetujuannya. Ia telah memprediksi keserakahan keluarga suaminya, tetapi tidak menyangka mereka akan bertindak sejauh ini, secepat ini. Rara menelusuri komentar di unggahan Dodi. Ratusan komentar masuk, menanyakan detail, ada yang menawar, dan yang paling membuat Rara muak. Ada komentar dari Bu Ratna yang penuh dukungan. Bagus, nak.
Jual saja. Rumah sebesar itu cuma jadi sarang hantu kalau tidak ada isinya. Bu Ratna bahkan menambahkan emoji tepuk tangan, seolah bangga dengan tindakan kriminal putranya. Air mata tidak jatuh. Rara tidak membiarkan dirinya jatuh dalam keputusasaan. Sebaliknya, kemarahan itu berubah menjadi sebuah rencana yang sangat rapi dan kejam. Tangan Rara menari di atas layar, mengetikkan beberapa pesan singkat kepada tim hukumnya di Jakarta, memberikan instruksi yang sangat spesifik dan sangat rahasia. Ia meminta mereka segera melakukan pengecekan status sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk membatalkan transaksi apapun yang mungkin sudah mulai mereka lakukan. Rara tahu, Dodi dan Bu Ratna pasti sudah menyiapkan semacam surat kuasa palsu atau menggunakan sertifikat yang ada di tangan Andi. Tidak lama setelah Rara selesai memberi instruksi, ponselnya kembali berdering. Kali ini, nama yang muncul adalah Bu Ratna. Rara menarik napas dalam-dalam, mengembalikan ketenangan absolut pada wajahnya. Ini adalah saatnya ia bermain peran. Ia mengaktifkan mode perekam suara di ponselnya. Panggilan itu tersambung. Suara Bu Ratna langsung menyeruak, nada suaranya terdengar cemas bercampur kesal. "Halo, Ra? Kamu di mana? Ibu sudah coba telepon Andi, tapi tidak diangkat. Ibu mau tanya, itu rumah kamu, kenapa kamu biarkan kosong begitu saja? Andi bilang kamu pergi jauh sekali," cecar Bu Ratna tanpa basa-basi. Rara menjawab dengan nada suara yang tenang, dibuat seolah-olah dia belum melihat unggahan Dodi. "Iya, Bu, Rara sedang dinas di luar kota." "Ada apa, Bu? Apakah ada masalah dengan rumah?" "Masalah apanya? Itu rumah sebesar itu, mewah begitu, kalau kamu tinggal, ya kamu tempati. Jangan ditinggal lama-lama. Itu namanya mubazir." Andi dan Ibu sudah pusing melihat rumah kosong itu. Bu Ratna meninggikan suaranya, mulai memainkan peran ibu mertua yang peduli. Rara hanya diam, membiarkan Bu Ratna terus berbicara. "Sudahlah, begini saja, Ra," lanjut Bu Ratna, suaranya kini sedikit merendah, menunjukkan niat sebenarnya. "Ibu mau tanya, itu Dodi memang iseng saja mengunggah foto rumah di Facebook. Katanya ingin lihat respon pasar. Ibu mau tanya beneran sama kamu, kenapa kamu tidak jual saja rumah itu? Kamu kan punya uang banyak, bisa beli rumah lain lagi yang lebih kecil." Rara berpura-pura terkejut. "Jual? Dijual bagaimana, Bu? Rara kan masih butuh rumah itu." "Aduh, kamu itu dasar lebay. Itu rumah kosong, jadi lebih baik dijual saja. Uangnya kan bisa kita bagi-bagi. Dodi butuh modal usaha, Andi butuh mobil baru, dan Ibu juga butuh renovasi rumah di desa. Daripada kamu pelit menimbun aset begitu saja." Bu Ratna mengucapkan kata pelit dengan penekanan yang menyakitkan. Di telinga Rara, kata-kata itu terdengar seperti pengakuan dosa yang jujur. Rara memejamkan mata sejenak. Sudah jelas, ini adalah skenario yang dirancang matang oleh Bu Ratna dan Dodi, dengan Andi yang pasti tahu, atau bahkan terlibat. Bu Ratna telah memberikan tamparan lisan yang keji. Rara tahu, ketenangannya telah berhasil memancing Bu Ratna untuk secara eksplisit mengakui rencananya. Ia kini memiliki bukti rekaman yang kuat. "Oh, jadi begitu rencana Bu Ratna dan Dodi." Suara Rara berubah. Dingin, tanpa emosi, menusuk. Bu Ratna terdiam, terkejut dengan perubahan nada suara Rara. "Maksud kamu apa, Rara? Jangan berburuk sangka, Ibu cuma memberi saran." Bu Ratna berusaha memutarbalikkan fakta. Rara memotong perkataan Bu Ratna dengan suara yang semakin dingin. "Tidak perlu berkelit, Bu Ratna. Saya sudah melihat unggahan Dodi dan saya sudah mendengar semua alasan serakah yang Ibu sebutkan. Ibu ingin saya menjual rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri, hanya agar uangnya bisa dibagi-bagi untuk membiayai gaya hidup Dodi dan Andi." Bu Ratna mulai panik. "Rara, jaga bicara kamu. Jangan karena kamu sedang di luar kota kamu jadi besar kepala. Pokoknya, jual saja rumah itu." Rara menarik napas terakhirnya, menyimpan semua kemarahan itu untuk diubah menjadi strategi. "Oke, silakan jual, Bu Ratna. Lakukan saja. Saya akan biarkan kalian melanjutkan rencana ini. Tapi setelah ini, saya pastikan kalian akan menikmati uang hasil penjualan aset,
di penjara. Jangan salahkan saya. Kalian telah mengganggu istirahat saya. Nikmati sisa waktu kalian. Sampai jumpa lagi, si serakah. Rara mematikan sambungan telepon itu tanpa menunggu balasan Bu Ratna. Ponselnya berdering lagi, menunjukkan panggilan masuk dari Bu Ratna, lalu dari Dodi, dan akhirnya dari Andi. Rara mengabaikan semuanya. Ia kini tahu bahwa permainan telah dimulai. Dan ia, Rara, adalah pemain catur terbaik di antara mereka semua. Rara menatap lurus keluar jendela bandara. Wajahnya kini tidak lagi dingin, tetapi bersinar dengan tekad yang tajam dan licik. Ia mengaktifkan laptopnya lagi, bukan untuk presentasi bisnis, melainkan untuk memperkuat jaring-jaring hukum dan finansial yang akan menjerat ketiga serakah itu. Rara tidak akan kembali ke Jakarta sebagai korban. Ia akan kembali sebagai hakim yang membawa vonis yang tak terhindarkan. Suasana di rumah mewah Rara di Jakarta, yang kini menjadi lokasi pusat komando dadakan bagi Bu Ratna dan Dodi, terasa mencekam sekaligus dipenuhi ambisi yang membara. Setelah panggilan telepon yang ditutup Rara secara tiba-tiba, kemarahan Bu Ratna tidak mereda, justru memuncak. Bu Ratna merasa harga dirinya sebagai mertua yang dihormati telah diinjak-injak oleh Rara. Bagaimana mungkin menantu yang selama ini ia anggap lemah, hanya tahu bekerja, dan mudah diatur, berani menyebutnya, si serakah, dan mengancamnya dengan kata, penjara? Bagi Bu Ratna, ancaman itu hanyalah gertakan dari seorang wanita yang panik, karena asetnya terancam dijual. Bu Ratna segera memanggil Dodi yang sedang asyik di ruang tamu, tersenyum-senyum membalas pesan di media sosial. Dodi, si adik ipar yang pengangguran tetapi berjiwa sosialita, merasa dirinya adalah seorang marketing ulung karena unggahan jual rumah itu mendapat perhatian luas. Ia membayangkan komisi miliaran rupiah yang akan ia terima. Dodi, ibu sudah bilang jangan posting begitu saja. Rara sudah tahu. Dia mengancam kita. Sembur Bu Ratna, wajahnya memerah. Dodi mengangkat bahu santai. Alah, ibu tenang saja. Rara itu cuma lebay. Paling juga dia cuma cemburu karena kita mengambil inisiatif. Dia itu tidak peduli rumah sebesar itu kalau tidak ditinggali. Bu, dia kan wanita karir, otaknya cuma uang. Rumah ini pasti dia lupakan. Dodi mencoba meyakinkan ibunya, meskipun di dalam hati ia juga sedikit gentar mendengar kata, penjara. Dodi kemudian menunjukkan layar ponselnya kepada Bu Ratna. Ada pesan masuk dari akun anonim yang mengaku sebagai investor besar, menawarkan harga lebih tinggi dari 10 miliar dan meminta pertemuan segera. Lihat, Bu, ini calon pembeli dari luar kota. Dia serius. Dia bahkan sudah minta detail surat-surat. Kita harus gerak cepat sebelum Rara kembali, bisik Dodi penuh semangat. Keserakahan Bu Ratna seketika mengalahkan ketakutannya. Melihat angka fantastis itu, rencana jahat Rara di mata Bu Ratna seolah menguap. Benar juga kamu, Dodi, rumah ini kan atas nama Andi. Rara tidak bisa berbuat apa-apa. Paling dia cuma bisa menangis dan marah. Jangan pedulikan ancaman kosongnya itu. Cepat hubungi notaris yang kita kenal, buat surat kuasa jual yang baru dan minta Andi segera tanda tangan. Perintah Bu Ratna, matanya kini kembali berkilat karena ambisi. Sementara itu, di kantornya, Andi sedang berusaha keras memusatkan perhatian pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus kembali pada rumah itu dan suara dingin Rara di telepon. Andi tahu Rara tidak pernah main-main. Di balik wajahnya yang tenang, Rara adalah wanita yang sangat terorganisir dan selalu selangkah lebih maju. Andi tidak pernah tahu dari mana Rara mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli rumah itu, yang ia tahu hanyalah Rara yang selalu bekerja dari subuh hingga larut malam. Andi merasa sangat bersalah karena ia hanya diam, membiarkan ibu dan adiknya merencanakan pengkhianatan ini. Namun, rasa bersalah itu tenggelam oleh ketakutannya pada amukan Bu Ratna dan godaan uang tunai yang dijanjikan ibunya. Ponsel Andi bergetar, menampilkan nama Bu Ratna lagi. Andi menghela napas panjang dan menjawab, Andi, cepat pulang sekarang. Rara sudah tahu rencana kita. Kamu harus bersikap tegas. Jangan biarkan istrimu itu mengganggu rencana besar kita. Seru Bu Ratna tanpa memberi kesempatan Andi bicara. Tapi, Bu, Rara bilang dia akan membawa ini ke jalur hukum. Bukankah itu berbahaya? Ini kan uang Rara. Gumam Andi pelan,
setengah berbisik karena takut didengar rekan kerjanya. Suara Bu Ratna naik 1 oktav, penuh cemoohan. Hukum apa? Bukankah surat rumah itu atas nama kamu? Kamu kan suaminya. Memangnya dia bisa apa? Dia hanya wanita lebay yang terlalu sensitif. Dengarkan ibu baik-baik, Andi. Ibu melakukan ini demi masa depan kamu, masa depan kita. Setelah uang ini cair, kamu bisa beli perusahaan kecil, kamu tidak perlu capek-capek jadi karyawan lagi. Kamu harus bisa mengendalikan istrimu. Jangan sampai dia kembali dan membatalkan semua ini. Ucapan Bu Ratna itu mengandung racun yang mematikan. Kata-kata, wanita lebay, dan mengendalikan istrimu, merasuk ke dalam pikiran Andi. Dia selalu dididik untuk menuruti ibunya dan meremehkan Rara, yang dianggapnya hanya wanita rumahan yang kebetulan berpenghasilan tinggi. Andi akhirnya mengangguk dalam hati, mengubur rasa bersalahnya dalam-dalam. Baik, Bu. Aku akan pulang sekarang. Aku akan tanda tangan surat-suratnya. Jawab Andi, suaranya kini terdengar lebih mantap, suara seorang pengkhianat yang telah membuat keputusannya. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, Rara sedang berada di ruang konferensi virtual yang sunyi, jauh dari keramaian bandara. Di hadapannya, 3 layar menampilkan wajah pengacara, konsultan keuangan, dan kepala divisi audit perusahaannya. Rara sama sekali tidak panik. Ia sedang mengorkestrasi kehancuran. Pastikan semua langkah sudah selesai sebelum tengah malam, ujar Rara dengan suara tenang, namun tegas. Saya tidak ingin ada satu celah pun untuk mereka bergerak. Pindahkan file kepemilikan saham saya di 3 perusahaan utama ke sebuah trust fund dengan nama lain. Lalu, tentang rekening gabungan, berikan laporan bahwa semua dana di dalamnya berasal dari transfer dana pribadi saya selama 3 tahun terakhir. Gunakan alasan, perlindungan aset, jika mereka menanyakan di bank. Pengacara Rara mengangguk. Sudah diproses, Bu Rara. Bukti transfer dana untuk pembelian rumah sudah kami ajukan ke Badan Pertanahan Nasional. Kami sudah memberikan nota peringatan kepada notaris yang mereka gunakan. Notaris itu akan panik dan membatalkan semua proses. Mereka tidak akan bisa mendapatkan surat kuasa jual yang sah, bahkan dari Andi. Bagus, Rara tersenyum puas. Itu adalah langkah cerdas. Ia memutus rantai hukum mereka, membuat upaya mereka menjual rumah menjadi tindakan ilegal yang tidak memiliki dasar. Kemudian Rara menoleh pada konsultan keuangannya. Dan untuk rekening pribadi Andi, yang berisi uang komisi palsu senilai ratusan juta yang saya transfer bulan lalu. Pastikan dana itu ditarik kembali sebelum Andi sempat menyentuhnya. Berikan kode error sistem dan laporkan sebagai kesalahan administrasi besar. Katakan saja uang itu seharusnya masuk rekening vendor di Singapura. Konsultan keuangan Rara tertawa kecil. Sistem sudah disiapkan, Bu. Dana sudah kembali ke rekening induk ibu di luar negeri. Begitu Andi mencoba menariknya, ia hanya akan menemukan saldo nol dan pesan penolakan yang membingungkan. Dia akan berpikir itu masalah bank, bukan tindakan ibu. Rara mengangguk. Ini adalah bagian yang paling ia suka. Membuat mereka panik dan saling menyalahkan tanpa menyadari bahwa dalang dari kekacauan finansial mereka adalah Rara sendiri. Dia adalah seorang jenderal yang bekerja dalam keheningan. Rara telah mengebiri kekuatan finansial suaminya dan memblokir seluruh jalur hukum mereka. Semua dalam waktu kurang dari 5 jam sejak ia melihat unggahan Dodi. Malam itu, saat Bu Ratna dan Dodi merayakan rencana penjualan rumah di meja makan dengan makanan cepat saji, Andi tiba di rumah dengan wajah tegang. Ia segera didesak Bu Ratna untuk menandatangani berkas tebal yang disiapkan Dodi. Andi membaca sekilas, pikirannya kacau balau, namun ia tetap membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen-dokumen itu. Ia mempercayai ibunya dan telah memilih uang tunai 10 miliar daripada integritas dan istrinya. Andi tidak tahu, dokumen yang ia tanda tangani itu sama sekali tidak berguna. Hanya selembar kertas sampah yang dibuat untuk menenangkan ambisi Bu Ratna dan Dodi. Keesokan paginya, sebelum Rara kembali ke Jakarta, ia memastikan satu hal terakhir. Rara menelepon Bu Ratna lagi. Kali ini, Rara berbicara dengan nada yang lebih manis, seolah-olah ia telah menyerah. Bu Ratna, saya sudah memikirkannya. Ibu benar. Daripada rumah itu kosong, lebih baik dijual saja.
Saya akan biarkan Dodi dan Andi mengurus semuanya, kata Rara dengan nada pasrah. Bu Ratna di seberang telepon tertawa penuh kemenangan. Nah, begitu dong, Rara. Itu baru menantu yang bijak. Kamu harusnya memang bersyukur punya ibu mertua seperti ibu yang selalu memikirkan masa depan kalian. Bu Ratna merasa ia telah menang besar. Rara telah kalah. Namun, yang tidak Bu Ratna dan Andi ketahui adalah bahwa telepon itu adalah jebakan terakhir Rara. Rara merekam pengakuan kemenangan Bu Ratna, yang akan menjadi bukti sempurna bahwa mereka memang berniat menjual rumah itu tanpa persetujuan Rara, dan kini mereka yakin Rara sudah merestui, membuat mereka semakin ceroboh dalam melancarkan aksi kriminal mereka. Rara tersenyum, mengakhiri panggilannya. Mereka sudah masuk perangkap. Suasana pagi di rumah mewah yang sebenarnya milik Rara, kini dipenuhi dengan hawa kekalahan yang dingin, meski matahari bersinar terik. Hanya beberapa jam setelah telepon terakhir Rara yang bernada menyerah, euforia Bu Ratna dan Dodi telah hancur berkeping-keping, ditelan oleh kehadiran seorang pria necis yang memperkenalkan diri sebagai Pak Bima. Awalnya, kedatangan Pak Bima, yang mereka yakini adalah calon pembeli serius, yang siap membawa uang tunai 10 miliar, disambut dengan senyum lebar dan suguhan teh mahal. Dodi bahkan sempat menggesekkan tangannya penuh semangat, membayangkan komisi fantastis yang akan ia dapatkan. Bu Ratna duduk tegak di sofa, memainkan peran sebagai nyonya rumah yang anggun, padahal otaknya dipenuhi kalkulasi keuntungan. Dodi, dengan bangga, menyodorkan map berisi salinan sertifikat rumah yang atas nama Andi dan surat kuasa jual yang baru ia siapkan. Ini, Pak, semua sudah siap. Suami pemilik sah sudah tanda tangan. Kami bisa langsung ke notaris hari ini juga, kata Dodi, mencoba terdengar profesional. Pak Bima, dengan gerakan lambat dan terukur, menerima map itu. Ia membaca sekilas, lalu meletakkan map itu di meja. Pandangan Pak Bima kini beralih menatap Bu Ratna dan Dodi secara bergantian, matanya tajam dan tidak bersahabat. Maaf, sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini, ucap Pak Bima, suaranya pelan tapi menusuk. Seketika, senyum di wajah Bu Ratna menghilang. Kesalahpahaman apa, Pak? Kami sudah sepakat dengan harga yang Anda tawarkan. Sela Bu Ratna, nadanya mulai defensif. Pak Bima mengeluarkan kartu namanya, menunjuk lambang palu dan timbangan di kartu tersebut. Perkenalkan lagi, nama saya Bima. Saya bukan pembeli. Saya adalah kuasa hukum dari Nyonya Rara. Ruangan itu mendadak hening. Udara seolah tersedot keluar. Dodi dan Bu Ratna saling pandang, raut wajah mereka berubah dari serakah menjadi panik total. Dodi mencoba meraih berkasnya kembali, tetapi Pak Bima sudah lebih dulu menahan map itu. Dokumen ini, lanjut Pak Bima, mengangkat berkas kuasa jual yang ditandatangani Andi, adalah dokumen sampah. Tanda tangan ini dibuat berdasarkan niat jahat untuk menjual aset pribadi klien saya tanpa persetujuannya. Lebih parah lagi, notaris yang Anda gunakan sudah kami laporkan ke Majelis Pengawas Notaris atas dugaan pelanggaran etik serius, dan kantornya sedang diselidiki. Jadi, surat kuasa ini batal demi hukum. Bu Ratna bangkit dari duduknya, amarahnya meledak. Omong kosong. Anak saya adalah suaminya. Dia berhak menjual aset bersama, teriak Bu Ratna, menunjuk ke arah Pak Bima. Benarkah aset bersama? Balas Pak Bima dengan nada menantang. Ia lalu mengeluarkan 2 dokumen tebal dari tasnya. Dokumen pertama adalah bukti transfer dana dan perjanjian pranikah yang ditandatangani klien saya. Semua dana untuk pembelian rumah ini, 100%, berasal dari rekening pribadi Nyonya Rara. Ini adalah harta bawaan yang dilindungi. Dokumen kedua adalah surat pembatalan hak jual beli yang sudah didaftarkan Nyonya Rara melalui notaris resmi kami pagi ini, yang sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Bu Ratna dan Dodi tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka. Selama ini, mereka hanya fokus pada nama Andi di sertifikat, tanpa menyadari adanya jaring hukum lain yang telah disiapkan Rara. Mereka meremehkan Rara. Dodi, yang selalu mencari kambing hitam, segera menunjuk Bu Ratna. Ibu, ini semua ide Ibu. Ibu yang menyuruhku posting di media sosial. Diam kamu, Dodi. Kamu yang paling serakah, balas Bu Ratna, matanya kini dipenuhi air mata keputusasaan dan rasa malu.
Pak Bima tidak peduli dengan pertengkaran mereka. Ia mengeluarkan lembar terakhir, sebuah perintah resmi dengan stempel pengadilan yang mencolok. Atas dasar percobaan penipuan dan penjualan aset ilegal, serta untuk melindungi kepentingan klien kami, Pengadilan Negeri telah mengeluarkan surat ini. Rumah ini, untuk sementara, berada di bawah perlindungan hukum Nyonya Rara. Saya juga telah menugaskan petugas keamanan untuk memasang pelang peringatan di depan rumah. Setiap upaya untuk memasuki, merusak, atau menjual aset ini akan dianggap sebagai pelanggaran hukum berat. Tepat saat Pak Bima selesai bicara, suara ketukan palu yang keras terdengar dari luar. Bu Ratna dan Dodi bergegas lari ke teras depan. Di sana, mereka melihat dua petugas keamanan sedang memasang pelang besar yang tidak bisa diabaikan, dipancangkan tepat di rumput hijau depan rumah. Pelang itu, dengan huruf-huruf merah tebal, berbunyi, aset di bawah perlindungan hukum. Dilarang masuk, dijual tanpa izin Rara, pemilik sah. Melihat nama Rara terpampang besar sebagai pemilik sah dan ancaman hukum yang nyata, Bu Ratna menjerit histeris. Ia ambruk ke lantai teras, memegangi dadanya. Rencana 10 miliar rupiahnya hancur. Bukan hanya hancur, tetapi kini menjadi bukti kejahatan yang siap menjeratnya. Dodi, yang selalu mencari jalan keluar, segera menghubungi Andi. Andi, yang baru saja tiba dari bank dengan kabar buruk tentang rekeningnya yang kosong, mengangkat telepon Dodi dengan suara frustrasi. Andi, cepat pulang. Rumah kita dikuasai orang. Rara benar-benar gila. Dia mengancam kita dengan polisi. Seru Dodi panik. Rumah kita? Itu rumah Rara, Dodi, dan uang di rekeningku juga sudah hilang. Uang komisi palsu itu sudah ditarik kembali oleh bank. Kita sudah masuk perangkap. Balas Andi, suaranya penuh penyesalan. Bu Ratna, yang mendengar teriakan Andi tentang uang yang hilang, bangkit berdiri dengan susah payah. Wajahnya yang keriput kini terlihat semakin tua dan pucat. Ia baru menyadari, tidak hanya rumah yang hilang, tetapi harapan finansial mereka semua juga sudah disabotase oleh Rara. Rara, yang mereka sebut lebay dan bodoh, kini telah memblokade semua sumber daya mereka, membuat mereka terisolasi di dalam penjara mewah yang bukan milik mereka. Malam itu, Bu Ratna, Dodi, dan Andi hanya bisa duduk diam di ruang tamu, saling tatap penuh tuduhan. Mereka kini adalah si serakah yang sedang menanti vonis dari sang hakim yang sedang berdinas di luar kota. Mereka tahu, pembalasan Rara baru saja dimulai. Malam itu adalah malam terpanjang bagi Bu Ratna, Andi, dan Dodi. Dinginnya AC yang harus tetap mereka nyalakan di rumah mewah itu, tidak mampu menghilangkan hawa panas kepanikan yang membakar dada mereka. Pelang peringatan hukum yang berdiri tegak di halaman depan, bagaikan nisan yang mengubur semua mimpi 10 miliar mereka. Bu Ratna berkali-kali mencoba menghubungi Pak Bima, pengacara Rara, namun selalu berakhir dengan telepon yang tidak diangkat atau disambut dengan nada bicara yang sopan namun tegas dari sekretaris Pak Bima, yang menyatakan bahwa segala komunikasi hanya akan dilayani melalui proses hukum resmi. Bu Ratna merasa terisolasi. Ia tidak berani menggunakan ponsel pribadinya untuk menghubungi relasi, karena takut rekaman percakapannya dengan Rara yang penuh ancaman itu akan diserahkan ke polisi. Semua kartu ATM mereka, milik Andi dan Dodi, telah kosong. Dodi bahkan mencoba menjual beberapa barang bermerek miliknya secara daring, tetapi upayanya gagal karena ia tidak berani keluar rumah, takut bertemu dengan petugas keamanan yang kini berjaga-jaga di gerbang. Petugas keamanan itu, yang disewa oleh Rara, jelas-jelas ditugaskan untuk mengawasi mereka, memastikan mereka tidak merusak atau membawa kabur aset dari dalam rumah. Pagi menjelang, matahari kembali terbit, namun tidak membawa harapan. Sebaliknya, hari itu terasa seperti awal liburan yang tragis, dipenuhi dengan kekosaman dan ketidakberdayaan. Bu Ratna menyadari, selama ini, kemewahan yang mereka nikmati, makanan enak, tagihan listrik, hingga biaya sekolah Dodi, secara tidak langsung selalu didukung oleh uang Rara, baik melalui Andi atau langsung dari Rara. Kini, keran finansial itu telah diputus total. Dodi mengeluh lapar. Ia membuka kulkas dan hanya menemukan beberapa bahan makanan sisa yang tidak cukup untuk sarapan mewah yang biasa mereka nikmati. Bu, kita harus cari uang. Kita bahkan tidak punya uang tunai untuk membeli sarapan di luar, rengek Dodi, yang biasanya akan bangun siang dan langsung makan masakan mahal.
Bu Ratna menatap Dodi dengan mata frustrasi. Tanggung jawab ini ada pada Andi. Dia suaminya. Dia harusnya bisa mengendalikan istrinya. Pekiknya. Andi, yang baru keluar dari kamar, mencoba menenangkan ibunya. Ia sendiri sedang bingung harus pergi ke kantor atau tidak. Pikirannya dipenuhi ancaman Rara di telepon dan saldo rekeningnya yang lenyap. Ia takut jika Rara benar-benar sudah merancang kehancuran karirnya juga. Akhirnya, Bu Ratna memutuskan untuk menggunakan taktik terakhir, ancaman emosional dan perceraian. Ia yakin, Rara pasti takut diceraikan. Andi, telepon Rara sekarang. Katakan padanya jika dia tidak mencabut plang itu, mengembalikan uang di rekeningmu, dan membatalkan laporan hukumnya, kamu akan pergi dari rumah ini dan menceraikannya. Ancam dia dengan kata-kata yang paling menakutkan. Perintah Bu Ratna dengan intonasi otoriter yang biasa ia gunakan. Bu Ratna percaya, tidak ada wanita yang mau diceraikan, apalagi oleh seorang pria yang kini ia pimpin. Andi meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia ragu, tetapi desakan ibunya lebih kuat daripada naluri hatinya. Ia akhirnya menelepon Rara yang sedang mempersiapkan rencana kepulangannya yang akan terjadi lusa. Panggilan itu tersambung. Rara, dengar baik-baik. Aku beri kamu waktu sampai besok pagi. Batalkan semua urusan hukum yang kamu buat itu, cabut plang itu, dan kembalikan uang di rekeningku. Kalau tidak, Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba terdengar tegas, namun suaranya bergetar, aku akan menceraikanmu, dan kamu akan kehilangan aku selamanya. Aku akan pastikan kamu malu di depan semua orang. Rara di seberang telepon mendengarkan dengan sabar. Ia tidak panik, tidak menangis, dan tidak marah. Suaranya justru terdengar datar, seolah sedang berbicara tentang cuaca. Nada suara Rara itu seketika meruntuhkan tembok keberanian yang baru saja dibangun Andi. Andi, jawab Rara tenang, terima kasih sudah menelepon. Ada dua hal yang perlu kamu ingat. Rara menghela napas. Pertama, perlu kamu ingat, aku tidak pernah takut diceraikan oleh seorang suami yang lebih memilih uang ibunya daripada integritas dan istrinya sendiri. Aku sudah kehilanganmu sejak lama. Sejak kamu diam saja saat Bu Ratna dan Dodi merencanakan kejahatan ini. Silakan saja jika kamu mau menceraikan aku. Berkas perceraian yang aku siapkan jauh lebih lengkap dan siap diajukan daripada surat kuasa jual sampah yang kalian buat. Aku bahkan sudah menyiapkan saksi-saksi yang akan membuktikan pengkhianatanmu. Kata-kata itu bagaikan pisau tajam yang menusuk keyakinan Andi. Rara benar-benar telah siap. Kedua, tentang uang di rekeningmu, lanjut Rara, suaranya kini sedikit merendah, penuh cemoohan tersembunyi. Uang itu bukan milikmu. Itu adalah gajiku yang aku transfer ke kamu sebagai token agar kamu merasa berguna, agar kamu merasa sebagai kepala keluarga yang berpenghasilan. Dan sekarang, token itu sudah aku tarik kembali karena kamu sudah membuktikan bahwa kamu tidak pantas memilikinya. Seluruh kerugian yang kalian derita hari ini adalah konsekuensi dari keserakahan kalian sendiri. Sekarang, selamat menjalani hidup tanpa uang dan tanpa rumah yang sah. Rara langsung mematikan telepon itu tanpa memberi kesempatan Andi untuk membalas. Ia kemudian memblokir nomor Andi, Dodi, dan Bu Ratna. Rara kini telah sepenuhnya memutuskan komunikasi. Andi kembali ke ruang tamu dengan wajah yang memancarkan kekalahan total. Ia melaporkan kegagalannya kepada Bu Ratna. Bu Ratna menjerit frustrasi, memukul meja. Bu Ratna baru menyadari, Rara tidak bisa lagi diancam dengan perceraian atau kemiskinan. Justru Rara lah yang kini memegang kendali penuh atas kekalahan finansial mereka. Bu Ratna mencoba mencari Rara di media sosial. Namun akun Rara, yang tadinya aktif, kini lenyap, seolah Rara telah menghapus dirinya dari dunia maya. Rara telah memblokir semua celah komunikasi, membiarkan mereka terperangkap dalam ketidakpastian. Malam itu, Bu Ratna, Dodi, dan Andi hanya bisa menyantap nasi dengan garam di dapur, karena mereka tidak punya uang tunai sepeser pun. Mereka menyadari, hari pertama pembalasan Rara adalah hilangnya martabat, hilangnya uang, hilangnya harapan, dan dimulainya rasa lapar yang nyata. Mereka benar-benar terperangkap di dalam sangkar emas, menanti hari-hari kehancuran yang telah Rara rancang dari luar kota. Kekacauan finansial dan emosional yang melanda rumah itu semakin memburuk pada hari kedua. Malam yang mereka habiskan dalam kelaparan dan saling tuduh,
telah menguras energi dan harapan mereka. Bu Ratna, Andi, dan Dodi yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan tidak pernah mengkhawatirkan kebutuhan dasar, kini menghadapi kenyataan pahit kekosongan dana yang melumpuhkan. Di mata mereka, hari kedua ini terasa seperti hukuman terberat Rara yang paling kejam, membiarkan mereka menderita dalam kemewahan yang tidak bisa mereka sentuh. Di pagi hari, mereka terbangun dengan perasaan hampa. Perut Dodi berbunyi keras, ia menggerutu tidak karuan. Semua ponsel pintar mereka sudah kehabisan pulsa dan paket data sejak malam sebelumnya, karena mereka menggunakannya secara berlebihan untuk mencari solusi atau mencoba menghubungi Rara. Hal ini membuat komunikasi mereka terputus total dari dunia luar, kecuali melalui sambungan telepon rumah yang kini menjadi satu-satunya jalur komunikasi yang hanya bisa menerima panggilan masuk. Dodi, si anak bungsu yang paling manja, mencoba mengambil inisiatif yang konyol. Ia berniat keluar rumah untuk bertemu temannya dan meminjam uang. Ia mengenakan jaket kulit favoritnya, topi, dan kacamata hitam, berusaha menyamar agar tidak menarik perhatian petugas keamanan di pos jaga. Namun, baru saja ia membuka pintu gerbang, ia dihentikan oleh salah satu petugas keamanan yang disewa Rara. Petugas itu, seorang pria tegap berbadan besar, menyambut Dodi dengan sopan namun memiliki ketegasan yang mutlak. "Selamat pagi, Tuan Dodi. Mohon maaf, sesuai instruksi dan pelang peringatan di halaman, saya tidak bisa membiarkan Anda membawa keluar aset apapun dari dalam rumah ini. Itu termasuk mobil yang Anda maksud," ujar petugas itu sambil menunjuk kunci mobil mewah yang tergantung di saku Dodi. Dodi mendengus. "Ini mobilku. Kunci mobilku adalah milikku, bukan aset rumah." "Maaf, Tuan," balas petugas itu tanpa gentar. "Mobil ini terdaftar atas nama Nyonya Rara dan merupakan aset yang berada di bawah perlindungan hukum. Anda tidak boleh menggunakannya. Anda boleh keluar, tetapi tidak boleh membawa aset dari dalam properti ini." Petugas itu bahkan menunjuk kamera pengawas yang baru dipasang Rara di gerbang utama, memperingatkan Dodi bahwa setiap gerak-geriknya diawasi. Dodi kembali ke dalam rumah dengan wajah geram, melempar kunci mobilnya ke sofa. Ia menyadari Rara telah memblokir setiap jalan keluar mereka. Mereka terkurung, bahkan transportasi pun disita secara hukum. Situasi mencapai puncaknya saat siang hari. Bu Ratna yang terus-menerus dilanda stres, tekanan darah tinggi, dan kelaparan, mendadak mengeluh sakit kepala hebat. Sakit kepala itu bukan lagi pusing biasa, melainkan nyeri yang menusuk dan tak tertahankan. Bu Ratna membutuhkan obat pereda nyeri khusus yang biasa ia konsumsi untuk tekanan darah tingginya. Namun, stok obat itu habis, dan mereka tidak memiliki uang tunai sama sekali. Dodi dan Andi panik. Ini bukan lagi soal kerugian 10 miliar, tetapi soal kesehatan Bu Ratna. Mereka mencari-cari uang tunai di seluruh sudut rumah. Mereka membongkar laci, mencari di saku-saku pakaian lama Andi, bahkan mengobrak-abrik celengan keramik di lemari. Hasilnya nihil. Rara benar-benar telah mengosongkan rumah itu dari semua sumber daya finansial. Dalam keputusasaan, mereka terpaksa menggunakan taktik yang sangat merendahkan martabat mereka. Dodi mengingat ada perhiasan imitasi mewah milik Bu Ratna yang selalu ia simpan. Mereka menjual perhiasan imitasi itu secara tergesa-gesa kepada salah satu asisten rumah tangga, Art, yang baru datang untuk membersihkan, dan itu pun hanya menghasilkan uang receh yang nyaris tak cukup untuk membeli obat di apotek terdekat. Bu Ratna merasa sangat terhina, terpaksa menukarkan kebanggaannya dengan sedikit uang receh. "Ini semua gara-gara kamu, Andi. Kamu yang menandatangani kertas-kertas bodoh itu. Kamu yang membuat Rara berani. Kalau kamu tidak selemah ini, Rara tidak akan berani berbuat sejauh ini," seru Bu Ratna dari sofa ruang tamu, tubuhnya lemas menahan sakit. Ia terus menyalahkan Andi, mengabaikan fakta bahwa ia dan Dodi adalah dalang utama rencana penjualan rumah itu. Andi merasa tertekan, ia tahu Rara adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan kekacauan ini. Ia harus menghubungi Rara lagi. Tapi ponselnya sudah diblokir dan Rara tidak akan mengangkat teleponnya. Andi kemudian teringat pada nomor kantor Rara, nomor yang selama ini ia remehkan karena ia anggap hanya tempat Rara menghabiskan waktu luangnya. Andi mencoba menghubungi nomor kantor Rara melalui telepon rumah. Setelah berkali-kali mencoba, telepon itu akhirnya diangkat oleh seorang sekretaris Rara yang suaranya terdengar sangat profesional dan ramah. "Andi,
Dengan nada memohon yang merendahkan diri, menjelaskan situasi darurat yang dialami ibunya, tekanan darah tinggi, dan kebutuhan obat mendesak. Sekretaris itu mendengarkan dengan sabar, mencatat setiap kata Andi. Setelah hening sejenak, sekretaris itu menyampaikan sebuah pesan. Maaf, Bapak Andi. Ibu Rara sedang dalam penerbangan bisnis kembali ke Jakarta dan tidak dapat dihubungi. Namun, Ibu Rara meninggalkan pesan tertulis yang sangat spesifik untuk situasi ini. Andi menahan napas. Pesan apa? Sekretaris itu melanjutkan, membacakan pesan Rara dengan intonasi yang tidak terbantahkan. Jika ada kebutuhan mendesak yang bersifat pribadi atau darurat dari keluarga yang saat ini berada di kediaman Ibu Rara, Ibu Rara menyarankan agar Bapak menjual aset pribadi lain yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini. Dan Ibu Rara menambahkan, pastikan itu adalah aset yang sah milik Bapak, bukan milik Ibu Rara. Pesan Rara itu bukan simpati, melainkan tamparan yang jauh lebih keras daripada amarah Bu Ratna. Rara menyarankan Andi menjual asetnya. Andi tidak punya aset apapun yang sah. Semua yang mereka miliki, bahkan jam tangan di pergelangan tangannya, adalah hadiah dari Rara. Andi menyadari, Rara bukan hanya memutus uang, tetapi juga telah memutus akses mereka pada bantuan dan empati. Rara telah menanggapi masalah kesehatan Bu Ratna dengan solusi finansial yang mustahil bagi Andi. Andi kembali ke ruang tamu dengan bahu terkulai dan mata kosong. Ia menceritakan pesan Rara kepada Bu Ratna dan Dodi. Mendengar pesan yang kejam dan cerdik itu, Bu Ratna langsung histeris. Ia menjerit, bukan hanya karena sakit kepalanya, tetapi karena menyadari betapa kejam dan terperincinya pembalasan Rara. Rara tidak hanya menghukum mereka, tetapi juga menikmati kepanikan mereka dari jauh. Malam itu, Bu Ratna, Dodi, dan Andi tidur dalam keadaan lapar, takut, dan sakit. Pelang peringatan hukum di luar bersinar di bawah lampu taman, menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa mereka adalah si serakah yang sedang dijebak oleh wanita yang mereka remehkan. Kini, mereka harus bersiap untuk hari ketiga, hari yang akan menjadi puncak dari kepanikan mereka. Pagi di hari ketiga adalah masa-masa terberat bagi ketiga pelaku kejahatan itu. Malam sebelumnya, Bu Ratna, Andi, dan Dodi hanya bisa tidur ayam dengan perut kosong dan pikiran yang dipenuhi kecemasan. Kekurangan nutrisi, stres akut, dan tekanan batin akibat isolasi membuat kondisi fisik mereka, terutama Bu Ratna, berada di titik kritis. Rumah mewah itu, yang seharusnya menjadi surga, kini terasa seperti ruang isolasi yang dingin dan menyiksa. Mereka kelelahan, lapar, dan yang paling parah, terperangkap dalam ketidakberdayaan yang total. Kepanikan mencapai puncaknya menjelang siang hari. Bu Ratna kembali jatuh sakit. Kali ini, sakitnya jauh lebih parah daripada sakit kepala biasa. Ia mulai menunjukkan gejala demam tinggi, menggigil, dan yang paling mengkhawatirkan, kesulitan bernapas atau sesak napas. Tubuhnya yang terbaring di sofa ruang tamu terlihat lemah tak berdaya. Dodi dan Andi benar-benar histeris. Mereka tahu betul, jika terjadi sesuatu yang fatal pada Bu Ratna, Rara tidak akan pernah memaafkan mereka, dan mereka akan menanggung semua konsekuensi hukum yang telah Rara ancamkan. Andi dan Dodi berteriak ke arah petugas keamanan di pos jaga, meminta izin untuk memanggil ambulans atau membawa Bu Ratna ke rumah sakit terdekat. Teriakan mereka terdengar putus asa dan penuh ketakutan. Namun, petugas keamanan itu tetap pada pendiriannya. Ia hanya bisa melayani permintaan dari pemilik sah rumah, yaitu Rara, atau atas perintah resmi dari pengacara Rara. Tidak ada yang berani melanggar perintah Pak Bima yang jelas dan tegas. Namun, petugas itu menawarkan satu-satunya jalur komunikasi yang tersisa, telepon kantor Pak Bima. Dodi segera berlari ke telepon rumah. Tangannya gemetar hebat saat memutar nomor kantor pengacara Rara. Telepon itu diangkat oleh sekretaris Rara yang sama. Suara sekretaris itu, yang sangat profesional dan tenang, kontras dengan kepanikan di rumah itu. Dodi, yang biasanya sombong dan selalu meremehkan orang lain, kini berbicara dengan nada memelas, suaranya tercekat. Ia menjelaskan kondisi darurat Bu Ratna dan memohon untuk mendapatkan izin membawa ibunya ke rumah sakit. Dodi bahkan berjanji akan mengembalikan semua aset Rara jika ibunya selamat. Sekretaris itu menahan Dodi sebentar, seolah sedang menyampaikan pesan kepada seseorang. Setelah hening beberapa saat, sekretaris itu kembali dengan pesan dari Pak Bima,
yang pasti sudah disampaikan kepadanya oleh Rara. Pesan itu sangat jelas, singkat, dan kejam. Sekretaris itu membacakan pesan tersebut dengan intonasi yang tidak terbantahkan. Tuan Dodi, Nyonya Rara telah memberitahu kami bahwa beliau akan kembali ke Jakarta hari ini, tepatnya sore hari. Nyonya Rara menyarankan agar segala kebutuhan darurat dan medis ditunda hingga Nyonya Rara tiba. Kecuali, Anda dan Tuan Andi dapat menjaminkan aset pribadi senilai 10 miliar rupiah sebagai biaya pengobatan dan ganti rugi atas kejahatan yang kalian lakukan. Jika tidak, tunggulah kedatangan Nyonya Rara di sore hari. Pesan itu bagaikan vonis yang mematikan. Rara sengaja membiarkan mereka menunggu. Rara ingin mereka merasakan penderitaan, kepanikan, dan ketidakberdayaan yang maksimal, sebelum akhirnya ia muncul. Rara, melalui pengacaranya, telah menunjukkan bahwa nyawa Bu Ratna pun kini berada di bawah kendalinya. Permintaan 10 miliar sebagai jaminan pengobatan adalah tamparan finansial yang tahu betul bahwa mereka tidak punya aset apapun untuk dijaminkan. Dodi kembali ke ruang tamu, tubuhnya lemas. Ia menceritakan pesan kejam itu kepada Andi. Mendengar pesan itu, Andi kini benar-benar marah, tetapi kemarahannya diarahkan sepenuhnya pada ibunya dan adiknya yang serakah. Ini semua karena rencana bodoh kalian. Rara sengaja membuat kita menderita. Dia akan kembali hari ini, tapi dia membiarkan kita dalam keadaan begini. Kalian yang memulainya, dan sekarang ibu sakit karena ulah kalian. Teriak Andi, untuk pertama kalinya ia berani menentang Bu Ratna secara terbuka. Keberaniannya datang dari keputusasaan dan ketakutan akan kehilangan ibunya sekaligus menghadapi Rara. Bu Ratna, yang terbaring lemah di sofa, mendengar teriakan putranya. Ia mencoba membela diri, tetapi tenaganya habis. Ia tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Ia menyesal telah meremehkan Rara, menyesal telah menyebut Rara wanita bodoh dan lebay. Kini, wanita bodoh itu telah membuat mereka terkapar tak berdaya, bahkan dalam urusan nyawa. Saat siang berganti sore, 3 orang itu duduk menunggu dalam ketegangan yang mencekik. Mereka tahu, Rara akan datang. Kedatangan Rara bukan lagi harapan, melainkan ketakutan terbesar mereka. Mereka tahu, pembalasan Rara akan mencapai puncaknya hari ini, saat Rara menginjakan kaki di rumah itu. Bu Ratna dengan sisa tenaganya meraih ponsel rumah dan mencoba menelepon Rara lagi, berharap Rara akan menjawab. Panggilan itu tersambung. Bu Ratna berbicara dengan suara lemah yang nyaris tak terdengar. Rara, ini ibu. Ibu mohon, cepat pulang. Ibu sakit. Ibu minta maaf atas semuanya. Ibu janji tidak akan mengulangi lagi. Ibu mohon, tolonglah ibu. Terdengar suara Rara dari seberang telepon. Suara Rara terdengar sangat jelas dan dingin. Namun kini disisipi sedikit nada mengejek yang merayakan kemenangan yang sempurna. Itu adalah balasan terakhir Rara sebelum ia kembali ke rumah. Maaf, Bu Ratna. Aku tidak bisa. Maaf aku sibuk. Terdengar bunyi klik yang memutus sambungan itu. Bu Ratna menjatuhkan gagang telepon ke lantai, tubuhnya bergetar hebat. Di wajahnya, tergambar kengerian yang tak terlukiskan. Kalimat itu, maaf aku sibuk, adalah balasan sempurna atas semua waktu dan perhatian Rara yang selama ini mereka abaikan. Sore hari itu, atmosfer di kediaman mewah Rara mencekam, diselimuti aroma keputusasaan yang semakin pekat. Setelah telepon terakhir Rara yang ditutup dengan kalimat menusuk, maaf aku sibuk, Bu Ratna terbaring lemah, sesak napasnya semakin parah, sementara tubuhnya terasa panas dingin. Andi dan Dodi duduk di lantai ruang tamu yang dingin, bersandar di sofa, kelelahan, dan diteror oleh ketakutan yang menunggu kedatangan Rara. Mereka tahu, Rara sudah dalam perjalanan, dan kedatangannya akan menjadi puncak dari semua penderitaan yang mereka alami selama 3 hari terakhir. Tepat pukul 5 sore, suara deru mesin mobil yang sangat familiar, BMW hitam milik Rara, memasuki gerbang rumah. Suara mobil itu bagaikan guntur di tengah keheningan. Dodi dan Andi langsung melonjak berdiri, tubuh mereka tegang seperti tali busur. Mereka tidak berani lari, mereka hanya berdiri mematung di ruang tamu, siap menghadapi takdir pahit yang telah mereka ciptakan sendiri. Gerbang depan terbuka,
dan Rara melangkah keluar dari mobil dengan penampilan yang sangat kontras dengan kehancuran di dalam rumah. Ia mengenakan setelan bisnis mahal, pakaiannya rapi tanpa celah, rambutnya tertata elegan, dan wajahnya dipoles makeup tipis. Ia tampak segar, tenang, dan sama sekali tidak menunjukkan kesan sebagai seorang wanita yang baru saja mengalami pengkhianatan. Di sampingnya, berdiri tegap Pak Bima, pengacara Rara, yang kali ini kembali dengan membawa 2 pengawal berseragam yang terlihat sangat profesional. Rara tidak datang sendiri, ia datang dengan membawa kekuasaan dan hukum. Rara melangkah masuk ke dalam rumah. Ia tidak membuang pandangan ke arah Andi atau Dodi yang berdiri gemetar. Ia melangkah lurus ke sofa tempat Bu Ratna terbaring lemah. Rara berdiri di hadapan ibu mertuanya, menatap wajah Bu Ratna yang pucat, layu, dan penuh keringat dingin. Bu Ratna, dengan mata memohon yang menunjukkan penyesalan dan ketakutan yang tulus, mencoba meraih tangan Rara. "Rara, ibu mohon tolong ibu." Suara Bu Ratna bergetar lemah dan tercekat oleh sesak napas. Rara menarik tangannya, menjauhi jangkauan Bu Ratna. Gerakannya dilakukan dengan keengganan yang jelas. Matanya tidak memancarkan simpati sedikitpun, melainkan kekecewaan yang sangat dingin dan mendalam. Ekspresinya menunjukkan ia sudah melewati batas toleransi. "Selamat datang kembali di rumahku, Bu Ratna," ujar Rara, suaranya terdengar sangat tenang, namun menusuk seperti jarum es yang tajam. "Kudengar ibu sakit. Apakah sakitnya separah penderitaanku saat kalian berdua, bersama Andi, merencanakan untuk menjual rumah yang aku beli dengan seluruh keringatku?" Andi, melihat ibunya semakin lemah, mencoba maju, berusaha membela ibunya. "Rara, jangan begini, aku mohon. Lihat ibu. Dia benar-benar sakit. Ini darurat, Rara. Tolong panggilkan dokter. Setelah ini kita bisa bicara apapun." Rara menoleh ke arah Andi. Tatapan Rara kepadanya penuh cemoohan dan penghinaan yang mutlak. "Panggil dokter? Bukankah sudah aku sampaikan melalui Pak Bima dan telepon tadi, bahwa aku sibuk? Aku sibuk mengurus bisnisku di luar kota, dan aku juga sibuk mengurus berkas hukum untuk melaporkan kalian ke polisi. Kalian bilang aku lebay karena sibuk bekerja, bukan? Sekarang, rasakan bagaimana rasanya berhadapan dengan wanita yang sibuk. Aku sudah bilang, aku tidak akan menjualnya. Aku sudah menyesal. Aku tidak tahu apa-apa soal hukum," teriak Andi, mencoba mencari pembelaan. "Menyesal?" Rara tertawa sinis, tawa yang menusuk hati. "Menyesal karena kalian tertangkap, bukan menyesal karena melakukan kesalahan. Jika jaring hukum yang aku pasang tidak bekerja, kalian pasti sudah menikmati uang 10 miliar itu sekarang, sementara aku berstatus diceraikan dan kehilangan rumah." Bu Ratna sendiri yang berteriak di telepon bahwa aku lebay dan wanita bodoh karena sibuk bekerja. Ingat, perbuatan mendahului kata-kata. Rara menghela napas, gesturnya menunjukkan kelelahan yang elegan karena harus berhadapan dengan drama murahan ini. "Baiklah. Karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa, aku telah mengutus tim medisku. Mereka sudah menunggu di luar. Mereka datang bersamaku." Bu Ratna, Dodi, dan Andi seketika lega. Harapan baru muncul. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Rara memberi isyarat kepada Pak Bima. "Pak Bima, bawa masuk tim medis. Periksa kesehatan Bu Ratna, tapi jangan obati dia. Periksa saja kondisinya dan berikan pertolongan pertama dasar yang tidak permanen. Aku ingin tahu seberapa parah keadaan beliau. Setelah itu, tim medis akan memberikan laporan tertulis kepada Pak Bima." Perintah Rara itu membuat semua orang syok. Memeriksa, tetapi tidak mengobati secara penuh dan maksimal. Itu adalah penyiksaan psikologis yang sangat kejam. Dodi menjerit histeris, memohon Rara untuk tidak sekejam itu. Andi mencoba memeluk kaki Rara, tetapi ia segera didorong mundur oleh pengawal Rara yang berpostur tinggi. "Kalian tidak punya hak untuk memohon. Kalian punya hak untuk menerima konsekuensi atas tindakan kalian," kata Rara dingin. "Tim medis, silakan lakukan tugas Anda." Setelah tim medis selesai memeriksa Bu Ratna, yang kini hanya bisa terisak lemah, tidak berdaya, dan menyadari bahwa ia benar-benar berada di ambang kehancuran, mereka menyerahkan laporan medis awal kepada Pak Bima dan segera pergi,
membawa semua peralatan medis canggih mereka. Bu Ratna hanya diberi cairan dan obat pereda demam sementara. Rara kemudian menatap Bu Ratna, Dodi, dan Andi. Pak Bima sudah mengantongi laporan medis yang menyatakan ibu cukup stabil untuk menghadapi situasi ini. Sekarang, kita bicara soal hukum. Rara memberi isyarat terakhir kepada Pak Bima. Pak Bima kemudian menyerahkan 2 surat kepada Andi dan Dodi. Satu adalah surat pemanggilan resmi dari kepolisian atas tuduhan percobaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan potensi penggelapan aset yang terdaftar atas nama Andi. Yang kedua adalah surat resmi gugatan cerai dari Rara kepada Andi, lengkap dengan tuntutan pembagian harta yang memastikan Andi tidak mendapatkan apa-apa. Aku datang bukan untuk menyelamatkan kalian, kata Rara, suaranya penuh kemenangan dan finalitas. Aku datang untuk mengakhiri drama ini. Besok pagi, rumah ini akan disegel sepenuhnya. Selamat malam, Bu Ratna, Andi, Dodi. Nikmatilah tidur terakhir kalian di rumah mewah yang bukan milik kalian ini. Malam itu, setelah Rara pergi bersama Pak Bima dan para pengawalnya, suasana di rumah itu terasa lebih dingin dan sunyi daripada sebelumnya. Ancaman gugatan cerai dan surat pemanggilan dari kepolisian membuat Bu Ratna, Andi, dan Dodi benar-benar lumpuh. Mereka tidak tidur semalaman. Bu Ratna terbaring merintih, sementara Andi dan Dodi berdebat sengit di sudut ruangan. Mereka saling menyalahkan atas kehancuran yang kini mereka hadapi. Dodi menyalahkan Andi karena lemah dan tidak mampu menahan Rara. Andi menyalahkan Dodi dan Bu Ratna karena keserakahan yang tidak terkendali. Namun, di dalam hati Andi, ia tahu ia adalah yang paling bersalah karena pengkhianatannya. Keesokan paginya, tepat pukul 9, bel rumah berbunyi. Andi membuka pintu dengan perasaan takut yang luar biasa. Di depan pintu berdiri 3 orang polisi berseragam dan beberapa petugas dari Badan Pertanahan Nasional, didampingi oleh Pak Bima. Mereka datang membawa surat perintah penyitaan dan pengosongan rumah. Sesuai dengan perintah pengadilan dan laporan yang diajukan Nyonya Rara, rumah ini akan disegel sebagai barang bukti sengketa aset. Kami meminta Anda dan semua yang berada di dalam rumah untuk segera mengosongkan tempat ini, ujar salah satu petugas kepolisian dengan nada resmi. Bu Ratna, yang dipapah oleh Dodi, melihat pemandangan itu. Air matanya jatuh. Ia menyadari akhir permainan telah tiba. Rumah mewah yang selama ini ia nikmati, yang ia anggap milik putranya, kini menyisakan aib dan kehinaan. Mereka hanya diizinkan membawa 1 koper berisi pakaian dan barang pribadi yang terbukti bukan merupakan aset rumah. Bahkan, perhiasan Bu Ratna harus diperiksa satu persatu oleh petugas, memastikan itu bukan perhiasan Rara. Di tengah kekacauan itu, Rara tiba. Kali ini, ia datang sendirian, berdiri tenang di depan rumah yang kini telah dipasangi garis polisi. Ia melihat Bu Ratna, Andi, dan Dodi yang berdiri di teras, membawa koper kecil, kepala mereka tertunduk. Wajah mereka menunjukkan penyesalan, kelelahan, dan kehancuran. Selamat pagi, Andi. Selamat pagi, Bu Ratna. Selamat pagi, Dodi. Sapa Rara dengan nada yang sangat sopan dan tenang, membuat sapaan itu terasa seperti penghinaan yang kejam. Andi memberanikan diri mengangkat kepalanya. Matanya merah dan penuh air mata. Rara, aku mohon. Jangan lakukan ini. Aku akan mencabut tanda tanganku, aku akan berjanji akan menjadi suami yang baik. Aku mohon, beri aku 1 kesempatan lagi. Jangan segel rumah ini. Ibu sedang sakit, kita tidak punya tempat tinggal. Pinta Andi, suaranya putus asa. Rara menggeleng pelan. Kesempatan sudah aku berikan selama bertahun-tahun, Andi. Tapi kamu memilih untuk menginjaknya. Sekarang, aku tidak punya urusan lagi denganmu selain menyelesaikan perceraian ini. Rara kemudian menoleh kepada Bu Ratna. Bu Ratna, ingat kata-kata ibu? Ibu bilang rumah ini, rumah kosong, lebih baik dijual saja. Ibu juga bilang aku, lebay, dan wanita bodoh. Sekarang, rumah ini memang akan kosong. Dan aku, wanita bodoh, ini, akan memastikan ibu dan kedua putra ibu merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Bu Ratna hanya bisa menunduk. Ia tidak mampu lagi membantah atau berteriak. Pak Bima, panggil Rara. Pastikan mereka mendapatkan taksi untuk pergi. Dan jangan lupa,
Surat panggilan polisi harus dipastikan mereka terima. Setelah ini, mereka akan menjadi urusan pihak berwajib. Rara memberikan kunci rumah kepada Pak Bima dan berbalik, bersiap masuk ke mobilnya. Andi menjerit, memohon Rara untuk berhenti. "Rara, kemana kami harus pergi? Ibu tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini." Rara menghentikan langkahnya, tanpa menoleh. Ia memberikan jawaban terakhirnya, jawaban yang sudah ia persiapkan dengan matang, sebagai penutup sempurna atas penderitaan mereka. "Saat kalian merencanakan kejahatan ini, kalian tidak memikirkan kemana aku harus pergi. Kalian hanya memikirkan uang 10 miliar. Sekarang, nikmatilah konsekuensinya. Carilah hotel termurah, atau pulanglah ke kampung halaman. Itu bukan lagi urusanku. Selamat tinggal." Rara masuk ke dalam mobilnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, Bu Ratna, Andi, dan Dodi hanya bisa berdiri mematung di pinggir jalan, kepala tertunduk, kembali ke dunia nyata sebagai pecundang yang serakah dan telah kehilangan segalanya. Bu Ratna, Andi, dan Dodi terdampar di sebuah hotel melati yang terletak di gang sempit pinggiran kota. Kontrasnya kehidupan mereka saat ini dengan kemewahan rumah Rara sangat menyakitkan. Ruangan sempit itu berbau apek, dengan satu jendela yang menghadap ke dinding kumuh. Bu Ratna terbaring lemah di atas kasur yang terasa keras, masih belum pulih sepenuhnya dari sakit dan syok. Andi dan Dodi duduk diam di lantai, diapit oleh satu-satunya koper yang mereka bawa. Semua pakaian bermerek mereka kini terasa kotor dan tidak pantas di tempat serendah itu. Di tengah keheningan yang mematikan, ponsel murahan yang baru Dodi beli dengan menjual jam tangannya bergetar. Telepon dari kantor polisi. Pihak kepolisian meminta mereka segera hadir untuk dimintai keterangan terkait laporan percobaan penipuan aset yang diajukan oleh Nyonya Rara. Andi merasa jiwanya runtuh. Surat panggilan yang diberikan Pak Bima di depan rumah kini menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi. Keesokan harinya, dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang tampak sangat tua, mereka bertiga, didampingi oleh seorang pengacara seadanya yang mereka sewa dengan sisa uang terakhir, datang ke kantor polisi. Di sana, mereka dikejutkan oleh kehadiran Rara dan Pak Bima. Rara duduk di ruang mediasi, didampingi Pak Bima, menatap mereka dengan tatapan yang tenang dan penuh kemenangan. Rara tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya memberi isyarat kepada Pak Bima untuk berbicara. Pak Bima, dengan suara lantang dan penuh otoritas, menjelaskan di hadapan penyidik bahwa bukti-bukti yang mereka miliki sudah sangat kuat. Rekaman suara Bu Ratna yang mengakui niat jahat, surat kuasa jual palsu yang ditandatangani Andi, hingga bukti transfer dana pembelian rumah yang sepenuhnya berasal dari rekening Rara. Mereka bukan hanya berencana menjual aset, tetapi mereka juga melakukan penipuan finansial, Tuan Penyidik. "Klien kami, Nyonya Rara, sudah terlalu baik selama ini," ujar Pak Bima. Di tengah situasi yang mencekik itu, Rara akhirnya membuka suara, memecah keheningan dengan sebuah pengakuan yang jauh lebih menyakitkan daripada ancaman penjara. "Andi, Bu Ratna, Dodi," ujar Rara, suaranya pelan tetapi tajam, "kalian selalu berpikir bahwa kalian berhak atas rumahku, atas uangku, dan atas seluruh hidupku. Kalian selalu meremehkanku. Bu Ratna bahkan pernah berkata bahwa aku hanya wanita bodoh yang sibuk, dan tidak mengerti apa-apa tentang keuangan keluarga. Kalian selalu menganggap semua yang kalian miliki, bahkan rumah itu, adalah hasil kerja keras Andi, dan aku hanyalah istri yang kebetulan berpenghasilan tambahan." Rara tersenyum pahit. Ia kemudian menatap Andi lurus-lurus. "Andi, katakan padaku, berapa gajimu selama 5 tahun terakhir?" Andi, yang kini terlihat sangat kecil dan tak berdaya, tergagap. Ia menyebutkan angka gajinya, angka yang sebenarnya cukup besar, tetapi di mata Rara, angka itu tampak kerdil. Rara menggeleng. "Itu gajimu di atas kertas. Tapi tahukah kamu, dari mana semua bonus besar yang selalu kamu banggakan itu datang?" Rara memberi isyarat kepada Pak Bima. Pak Bima kemudian menyerahkan setumpuk dokumen audit kepada penyidik. Dokumen itu menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, semua, bonus besar, komisi mendadak, dan kenaikan gaji spesial, yang selalu Andi banggakan kepada Bu Ratna dan Dodi, ternyata adalah transfer dana rahasia dari perusahaan induk Rara, yang dikirimkan melalui rekening perusahaan tempat Andi bekerja. "Aku adalah pemegang saham mayoritas di perusahaan tempat kamu bekerja, Andi," ungkap Rara,
sebuah pengakuan yang membuat Andi membeku di kursinya. Aku melihat potensi kerjamu, dan aku ingin kamu merasa bangga di hadapan ibumu. Jadi, aku menciptakan skema agar kamu seolah-olah mendapat bonus. Padahal itu adalah uangku yang aku berikan sebagai penghargaan. Aku bahkan mendanai seluruh liburan mewah kalian ke luar negeri. Aku melakukannya agar kamu merasa dihormati oleh Bu Ratna. Andi merasakan bumi di bawah kakinya runtuh. Ternyata, semua kebanggaan, semua rasa superioritas yang selama ini ia rasakan di hadapan Rara dan di depan ibunya, hanyalah sebuah sandiwara yang didanai oleh Rara. Ia bukan suami yang sukses. Ia hanyalah seorang karyawan yang dinafkahi oleh istrinya sendiri melalui jalur rahasia. Rara kemudian menoleh kepada Bu Ratna. Bu Ratna, ibu selalu berkata aku serakah, dan ibu adalah wanita yang religius dan selalu menjaga kehormatan keluarga. Tetapi ibu memalsukan tanda tangan, memanipulasi putranya sendiri, dan merencanakan penjualan rumah untuk uang tunai demi membiayai gaya hidup Dodi. Ibu bahkan merestui kebohongan Andi selama bertahun-tahun. Bu Ratna tidak tahan lagi. Kebohongan yang selama ini menopang kehormatannya telah dibongkar total oleh Rara. Ia menangis terseduh-seduh, bukan lagi karena sakit, tetapi karena penyesalan dan rasa malu yang luar biasa. Ia menyadari betapa munafiknya ia selama ini. Ia melihat ke arah Andi, putranya yang kini juga menangis terseduh-seduh karena pengkhianatan yang paling dalam, pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Saya mengaku bersalah, ujar Andi, suaranya pecah. Saya menyesal, Rara. Saya telah meremehkanmu, dan saya telah memilih kebohongan ini. Bu Ratna mengangguk lemah, kepalanya tertunduk. Ibu juga minta maaf, Rara. Ibu yang serakah. Ibu pantas menerima hukuman ini. Ibu telah salah menilai dirimu. Rara menutup map di depannya. Ia telah mendapatkan pengakuan yang ia inginkan. Ia telah membongkar kebohongan terbesar yang mereka sembunyikan. Sekarang, ia bisa menyelesaikan bab terakhir dari pembalasan ini. Di kantor polisi, setelah pengakuan yang jujur dari Andi dan tangisan penyesalan Bu Ratna, suasana berubah menjadi keheningan yang penuh makna. Rara menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya. Kebencian di hatinya telah mereda, berganti dengan rasa lelah dan lega. Ia telah mencapai pembalasan yang sempurna, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan dan bukti tak terbantahkan. Rara memberi isyarat kepada Pak Bima. Pak Bima, dengan pengakuan ini, saya rasa cukup. Mereka sudah menyadari kesalahan mereka, dan hukuman moral jauh lebih berat daripada hukuman penjara bagi mereka yang serakah. Pak Bima mengangguk mengerti. Di depan penyidik, Pak Bima menjelaskan bahwa Rara, sebagai pelapor, bersedia mencabut tuntutan pidana percobaan penipuan properti dan pemalsuan dokumen dengan syarat yang mutlak. Andi segera menandatangani surat cerai dan semua aset, termasuk harta bersama yang tersisa, diserahkan sepenuhnya kepada Rara. Selain itu, Bu Ratna dan Dodi harus membuat surat pernyataan tertulis di atas meterai yang menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Rara. Andi, tanpa ragu, menandatangani semua dokumen yang disodorkan Pak Bima. Ia telah kehilangan semua alasan untuk melawan. Ia tahu, Rara berhak atas kebebasannya dan semua hartanya. Bu Ratna dan Dodi pun melakukan hal yang sama, menandatangani surat pernyataan dengan tangan gemetar. Setelah semua urusan hukum diselesaikan, Bu Ratna kembali mencoba memeluk Rara, air matanya berlinang. Rara, ibu minta maaf sebesar-besarnya. Ibu menyesal sudah meremehkanmu. Ibu doakan kamu bahagia. Rara menerima pelukan itu, singkat namun tulus dari sisi Rara. Terima kasih, Bu Ratna. Saya harap ibu dan Dodi bisa memulai hidup baru dengan kejujuran. Untuk ibu, saya sudah siapkan dana kecil untuk biaya transportasi ibu kembali ke kampung halaman dan pengobatan ibu di sana. Rara memberikan sebuah amplop tebal kepada Dodi. Itu bukan lagi uang yang Rara berikan karena cinta, melainkan uang yang diberikan Rara sebagai tanggung jawab terakhir sebelum ia benar-benar pergi. Rara menatap Andi, suaminya yang kini telah menjadi mantan suaminya secara hukum. Andi, kamu harus menemukan jati dirimu yang sebenarnya, bukan jati diri yang aku ciptakan melalui transfer bank. Kamu bebas. Rara kemudian meninggalkan ruang itu bersama Pak Bima, tidak menoleh ke belakang. Di belakangnya, Andi, Bu Ratna, dan Dodi berdiri dengan kepala tertunduk,
kembali ke Hotel Melati untuk mengemasi sisa hidup mereka. Mereka telah kembali, tetapi dengan kepala yang tertunduk selamanya. Beberapa hari kemudian, rumah mewah Rara yang tadinya disegel, kembali dibuka. Rara menyelenggarakan sebuah pesta kecil, bukan pesta perayaan pernikahan, tetapi pesta perayaan kemenangan dan kebebasan. Ia mengundang teman-teman bisnisnya, pengacara, dan rekan-rekan kerjanya. Rara mengumumkan bahwa ia akan menjual rumah itu dengan harga 2 kali lipat dari harga yang Dodi tawarkan di media sosial, dan seluruh dana penjualan akan ia gunakan untuk modal ekspansi perusahaan barunya di luar negeri. Di tengah pesta, Rara berdiri di teras rumah. Ia tidak lagi melihat rumah itu sebagai jebakan atau beban masa lalu. Ia melihatnya sebagai simbol kemenangan pribadinya atas keserakahan dan pengkhianatan. Rara telah menemukan ketenangan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu harga diri dan kebebasan. Pintu yang baru telah terbuka lebar untuk Rara. Ia meninggalkan masa lalunya yang penuh drama sinetron untuk memulai babak kehidupan baru yang penuh kejujuran, kesuksesan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan pernah meremehkan ketenangan dan kecerdasan orang yang sibuk bekerja. Keserakahan akan selalu menciptakan jebakan yang akan menjerat diri sendiri.